Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak Kaspul dalam perkuliahan embriologi ya. Kali ini praktikum embriologi tentang embriologi Amphioxus ya. Jadi topiknya adalah embriologi Amphioxus ya. Sesuai dengan topiknya, tujuan praktikum kita adalah untuk mengamati perkembangan embrio Amphioxus ya. Nah, dalam hal ini karena kita belum memiliki preparat jadi perkembangan embrio Amphioxus, maka pengamatan kita hanya terbatas berdasarkan atlas perkembangan embrio Amphioxus ya. Adapun alat dan bahannya yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama tentu saja atlas perkembangan embrio Amphioxus. Kemudian selanjutnya buku gambar ya, dan alat tulis ya, alat tulis termasuk pensil dan pensil warna. Nah, dari sini hasil pengamatan kita tentang perkembangan embrio Amphioxus digambar dan diberi keterangan. Nah, sekarang marilah kita mulai mengamati perkembangan embrio Amphioxus. Ini pengamatan pertama, yaitu telur Amphioxus ya. Nah, ini telur Amphioxus, silahkan digambar. Kemudian beri keterangan komponen yang ada di dalamnya. Kemudian tentukan jenis telur Amphioxus ini berdasarkan kandungan yolknya ya. Apakah dia termasuk telur isolesital atau telur homolesital atau telur oligolesital ya. Silahkan sambil cari informasi di pustaka. Berikutnya ini diamati perkembangan telur yang telah dibuahi pada Amphioxus ya. Kita lihat itu mulai dari zigot 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel sampai 32 sel ya. Silahkan digambar setiap fase pembelahan zigot, atau embrio Amphioxus ini pada fase pembelahan atau stadium segmentasi sampai 32 sel ya. Kemudian ini diamati juga bidang pembelahan pada fase 4 sel. Coba kita lihat proses perubahan dari fase 4 sel ke 8 sel. Ternyata pembelahannya adalah apa ini? Bukan vertikal ya. Kalau vertikal itu ke atas ya. Bukan horizontal ya. Tetapi dia apa ya? Horizontal, tapi horizontalnya menghadap ke depan ya. Horizontalnya menghadap ke depan, lalu jadi 8 sel. Berikutnya dari 8 sel menjadi ke 16 sel, itu ternyata bidang pembelahannya miring ya, atau diagonal ya. Bidang pembelahannya miring atau diagonal.
Saya ulang, itu dari fase 4 sel ke 8 sel horizontal, tetapi horizontalnya menghadap ke depan. Dari A ke B horizontal, horizontalnya menghadap ke depan sehingga dapat sel yang atas bawah. Ya, dapat sel atas bawah. Sel atasnya lebih kecil daripada sel bawahnya. Berikutnya dari B ke C, pembelahannya miring diagonal. Ya. Pembelahannya miring diagonal. Dari C ke D. Ya, dari C ke D juga miring diagonal. Oh, bukan ya. Dari C ke D pembelahannya kembali horizontal menghadap ke depan, ya. Kembali horizontal menghadap ke depan. Nah, ini fase pembelahan yang menunjukkan arah bidang pembelahan, ya. Atau dicek aja lagi di pustaka, ya. Dicek aja lagi di pustaka arah bidang pembelahannya yang tepatnya yang mana, ya. Cek lagi di pustaka. Dari fase perkembangan blastula, ini fase perkembangan blastula maksudnya, ya. Jadi ini fase perkembangan blastula, yaitu perkembangan dari fase pembelahan ke fase blastula. Ya, ini hasil blastulanya berdasarkan preparat awetan, ya, preparat awetan. Ini sebagai pembanding sketsa dari irisan blastula, ya, irisan blastula. Dalam hal ini blastula amphioxus merupakan blastula dengan jenis Coeloblastula, ya, dengan jenis Coeloblastula. Kita lihat perbandingan blastula amphioxus dengan katak. Ya, ternyata pada amphioxus itu blastomer yang mengelilingi membentuk blastula, ya, membentuk rongga blastusol itu hanya selapis, ya, blastomernya. Sementara blastomer pada katak beberapa lapis membentuk bola dengan rongga yang lebih sempit karena blastusolnya pada katak beberapa lapis sehingga rongga blastusol pada katak lebih sempit, ya, karena blastomer yang membentuk blastulanya beberapa lapis, ya, sedangkan pada amphioxus rongga blastusol lebih luas, ya, atau volumenya lebih besar. Karena blastomer yang mengelilingi rongga blastusol membentuk blastula hanya selapis blastomer. Sekarang terlihat proses pembentukan gastrula, ya, perubahan dari blastula menjadi gastrula. Disebut juga dengan gastrulasi, ya. Disebut juga dengan gastrulasi. Coba kita lihat dari gambar kiri atas. Dari gambar kiri atas itu masih blastula fase lanjut. Kenapa fase lanjut? Karena itu ada 2 lapis sel. Setelah gambar sebelumnya tadi hanya selapis sel, ya. Pada gambar kiri atas itu terlihat ada bagian sel-sel yang membelah, ya, di ujungnya membentuk 2 lapis sel. Kemudian pada gambar B, ya, jadi yang kiri atas tadi gambar A, sekarang yang tengah atas gambar B. Pada gambar B ada pertumbuhan dan perkembangan sel-sel blastomer, ya. Pertumbuhan dan perkembangan sel-sel blastomer
pada daerah ini, pada daerah atau pada sisi tertentu, sehingga sel-sel blastomernya menjadi lebih besar dan lebih panjang. Ya. Selanjutnya perkembangan C. Sel-sel blastomer yang berhubungan dengan sel-sel yang tadi membesar dan memanjang makin memperbanyak diri dengan cara mitosis tentu saja, sehingga di sisi yang sel-selnya besar dan panjang ini bertambah banyak dan pelan-pelan mulai melekuk ke dalam. Gambar C. Kemudian gambar D, proses pelekukan ke dalam atau invaginasi makin dalam atau makin bertambah. Begitu juga pada perkembangan E, invaginasi makin bertambah dalam melalui proses tadi proliferasi sel atau pembelahan sel secara mitosis. Invaginasi yang makin dalam ini akhirnya sel-sel yang tadi semula di permukaan, sel-sel yang tadi di permukaan yaitu sel-sel yang besar dan panjang, sekarang berada di dalam, berhimpit atau bersinggungan dengan sel-sel di sebelah kirinya itu, ya, berhimpit dan bersinggungan dengan sel-sel di sebelah kirinya. Kemudian, nah itu tadi perkembangan fase E, ya. Kemudian gambar F-nya atau fase F-nya, sel-sel yang sekarang bersinggungan dengan sel-sel di kiri, yang tadi semula di luar tiba-tiba berada di dalam karena proses invaginasi, tumbuh dan berkembang makin besar. Makin besar, kemudian pada sisi bawahnya, coba kita lihat, pada sisi bawahnya terjadi pertumbuhan, ya, terjadi pertumbuhan sel-sel blastomer lebih banyak, sehingga rongga di ujung bawahnya itu menjadi makin besar. Rongga di ujung bawah makin besar untuk F, ya. Selanjutnya gambar G, pertumbuhan dan perkembangan makin meningkat, ya, makin meningkat. Sel-sel yang semula di F itu rongga di bawahnya besar, mulai menutup lagi, merapat lagi, ya, selnya karena bertambah besar. Ya, kemudian lekukan di muka, ya, lekukan di muka yang terbuka karena proses pertumbuhan dan perkembangan di ujung bawahnya itu makin lama makin menyempit, ya, makin lama makin menyempit sampai akhirnya hampir menutup, ya. Tuh di daerah B kecil itu, ya, yang ditandai dengan B kecil itu makin menyempit, ya, makin menyempit untuk gambar G, ya. Gambar G di daerah B kecil makin menyempit karena proses pertumbuhan dan perkembangan untuk membentuk rongga, ya, untuk membentuk rongga. Nah, ini perkembangan proses pembentukan gastrula atau gastrulasi pada Amphioxus. Nah, ini gambar yang menunjukkan perbandingan 3 stadium embrio Amphioxus, ya. Gambar A itu dengan diameter 80 mikron. Ini adalah fase blastula, ya. Kemudian gambar B makin memipih ke arah dorsoventral, ya. Makin memipih ke arah dorsoventral. Kemudian ada sel-sel yang berinvaginasi ke dalam sampai akhirnya menutup, ya. Nah, gambar B ini merupakan fase awal gastrula. Berikutnya gambar C.
gambar C ini fase akhir gambar C ini fase akhir gastrula, ya maaf. Dari fase akhir blastula ini, perubahan dari B ke C akan kita lihat bahwa gastrula akhir mengalami pemipihan ke arah lateral, ya, mengalami pemipihan ke arah lateral. Sekarang menjadi lebih tinggi, menjadi lebih tinggi. Kalau B tadi menjadi lebih pipih karena memipih ke arah dorsoventral. Kalau C memipihnya ke arah lateral atau ke arah samping kiri kanan, sehingga sekarang bentuknya lebih tinggi, ya, bentuknya lebih tinggi. Setelah fase gastrula, sekarang memasuki fase neurula, ya. Setelah fase gastrula, sekarang memasuki fase neurula. Kita lihat gastrula akhir, ya, yang kiri gambar A itu gastrula akhir, ya. Untuk berubah ke neurula mulai terbentuk lempeng neural di atas, ya. Di atas mulai terbentuk lempeng neural, kemudian calon korda notochord, ya. Dan kantung mesodermal, ya. Kantung mesodermal juga mulai terbentuk. Masih terlihat lapisan ektoderm dan endoderm, kemudian mulai terbentuk kantung mesodermal, ya, yang lebih hitam. Yang diarsir lebih hitam itu kantung mesodermal. Kemudian berkembang ke fase B dari proses pembentukan neural atau neurulasi. Ya, mulai ada lengkung neural, ya. Mulai ada lengkung neural, kemudian kantong mesodermal mulai meluas melebar, rongganya berubah menjadi rongga arkenteron mulai mengecil, ya. Rongga arkenteron atau gastrosul, awalnya dari gastrosul mulai mengecil, ya. Kenapa? Karena tadi sel-sel makin banyak terbentuk, ya. Sel-sel dan jaringan makin banyak terbentuk. Berikutnya fase C. Fase C, notochord juga makin tumbuh dan berkembang, mulai terbentuk selom, ya. Ya, mulai terbentuk selom. Mulai terbentuk selom, rongganya kecil aja masih, ya. Mulai terbentuk selom, rongganya masih kecil untuk selom. Berikutnya arkenteron makin mengecil, ya. Arkenteron makin mengecil, mulai membentuk calon usus, ya. Mulai membentuk calon usus. Berikutnya fase perkembangan B. Fase perkembangan B, notochord berubah menjadi spinal cord, ya. Notochord berubah menjadi spinal cord. Kemudian selom makin membesar, ya. Selom makin membesar. Kemudian terbentuk lapisan mesoderm luar dan dalam, ya. Terbentuk lapisan mesoderm luar dan dalam. Jadi mesodermnya sekarang ada dua lapis, ya, bagian mesoderm bagian luar dan mesoderm bagian dalam. Sementara arkenteron sudah membentuk usus, ya, atau saluran pencernaan. Gut itu, ya, gut itu, ya. Nah, ini proses neurulasi, ya, proses neurulasi. Ya, tadi sudah disinggung proses pembentukan mesoderm saat gambar neurulasi tadi, ya. Kita lihat ini adalah gambar pembentukan mesodermnya, karena tadi pembentukan mesodermnya hanya disebut saja, tidak dijelaskan. Kita lihat dalam proses pembentukan mesoderm ini, ya. Mesoderm mulai terbentuk,
di sekitar kantung arkenteron, ya. Di sekitar kantung arkenteron, di tengah agak ke atas itu ada lingkaran yang diarsir lebih gelap. Ya, mulai terbentuk mesoderm, ya. Kemudian juga neural plate makin tumbuh dan berkembang, ya. Sementara ektoderm dan endoderm juga makin tumbuh dan berkembang. Di samping itu terbentuk juga neuron terik kanal atau saluran neuron, ya. Saluran neuron enterik. Apa itu saluran neuron enterik? Saluran antara neural dengan nanti akan menjadi enteron, ya, akan menjadi enteron. Nah, ini adalah struktur mesoderm, pembentukan, ya, struktur pembentukan mesoderm. Ya, demikian tadi praktikum kita tentang perkembangan embrio Amphioxus, ya. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, ingat datanya dalam bentuk gambar ditulis tangan, ya. Boleh dibandingkan dengan gambar dari sumber-sumber pustaka atau browsing di internet, ya. Kemudian gambar hasil pengamatan yang ditulis tangan tadi diberi keterangan sesuai dengan fase perkembangan embrio Amphioxusnya, ya. Nah, kemudian dibuat laporan praktikumnya seperti biasa dikumpul minggu depan. Ya, ditunggu laporannya minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.